Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat bergabung di Sekolah Minggu tanggal 31 Januari 2021. Selamat datang. Gimana adik-adik? Masih sehat kan? Harus tetap sehat ya. Udah pada siap sekolah minggu belum? Udah dong Mbak Tata. Adik-adik di rumah udah pada siap sekolah minggu kan? Nah kalau udah, yuk kita mulai sekolah minggu kita. Tapi sebelum kita mulai sekolah minggu kita, Mbak Tata mau nanya nih sama Mbak Devi. Mbak Devi, itu apaan sih? Ini stik hati Mbak Tata. Stik hati ini karena firman kita hari ini adalah aku yakin dan percaya akan kasihnya. Ini satu untuk Mbak Tata. Mbak Tata dapat tanda kasih dari Mbak Devi, teman-teman. Nah adik-adik, ini jadi sama seperti Tuhan Yesus yang selalu mengasihi Mbak Tata, Mbak Devi, dan adik-adik semua di rumah. Kalau gitu, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Mentega dan Roti. Sebelum melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, yuk kita satu dalam doa dulu. Gimana sikap doanya? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu. Kami semua dapat berkumpul dan melaksanakan sekolah minggu kami pada hari ini. Ya Bapak, berkatilah sekolah minggu kami agar dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Bapak, bimbinglah kami dan tuntunlah kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik di rumah masih pada semangat kan? Kalau adik-adik di rumah masih pada semangat, yuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Ayo bangkit berdiri. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Kanan, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi adik-adik. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang.
boleh duduk lagi. Nah, adik-adik, kita sekarang mau ngumpulin persembahan. Adik-adik boleh siapin dulu persembahannya. Kalau sudah disiapin, nanti persembahannya boleh dititipin ke mama atau papanya. Biar mama sama papa yang kasih ke gereja ya. Kalau gitu, yuk kita kumpulin persembahan kita sambil menyanyikan lagu Persembahan Jatuh. Persembahan jatuh dari tanganku, ku beri persembahan kepada Yesus. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku, ku beri persembahan kepada Yesus. Satu kali lagi ya. Persembahan jatuh dari tanganku, ku beri persembahan kepada Yesus. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku, ku beri persembahan kepada Yesus. Adik-adik, marilah kita membawa persembahan ini di dalam doa. Ambil sikap yang berdoa yang baik ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena atas berkat-Mu kami anak-anak-Mu dapat bersekolah minggu lagi. Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik sebentar lagi kita udah mau dengerin firman. Tapi sebelum itu kita nyanyikan satu lagu lagi ya. Nah, tema kita hari ini tadi tentang apa? Aku yakin akan kasihnya. Tapi adik-adik tahu nggak sih kasih itu apa? Mbak Devi, kasih itu apa sih? Kasih itu seperti sungai yang mengalir, tidak pernah berhenti di dalam suka maupun duka. Kalau adik-adik semua mengasihi, yuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Lebih cepat ya adik-adik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Lebih lambat. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Selamat pagi adik-adik semua, gimana nih kabarnya hari ini? Shalom, pasti sehat selalu dalam Tuhan ya. Baiklah, sebelum kita memulai acara kegiatan kita yaitu baca Alkitab, firman Tuhan, kita mau doa dulu. Kita mau minta pertolongan dari Tuhan. Ayo, dalam doa yuk.
Ya Tuhan Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Berkati kami yang saat ini hendak membaca mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dalam Kristus. Amin. Oke, kita udah berdoa. Sekarang kita mau baca Alkitab. Dan jangan lupa temanya hari ini, aku percaya akan kasih-Nya. Kita mau baca dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 10. Kita buka Alkitabnya ya. Boleh minta tolong mama papanya ya. Oke, masnya akan bacain, adik-adiknya dengerin. Sepakat? Oke. Ini judulnya Allah adalah kasih. Dengerin ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Luar biasa banget ya. Oke, nah berkaitan dengan ayat ini, masnya mau cerita nih sesuatu. Ada 2 tokoh di sini, 2 tokoh. Pertama itu ada raja. Gini nih bentuknya nih, ada mahkotanya, ada jubahnya, mewah banget pokoknya raja. Yang kedua itu ada musafir, tahu nggak musafir? Musafir itu orang yang berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain, jadi jalan terus nyari tempat, nggak ada rumah dia, jadi jalan terus. Suatu hari ini, suatu kerajaan yang besar banget, ada seorang raja yang baik banget, bijaksana banget dan rakyatnya sangat-sangat mencintai, pokoknya senang banget dia ada raja gitu ya kan. Nah suatu ketika tuh raja jalan ke kota gitu kan, lihat-lihat, mau lihat apa nih? Rakyatnya, kira-kira keadaan rakyatku ini baik nggak ya? Wargaku ini kira-kira bahagia nggak ya? Ketika jalan dia nemuin sesuatu, lebih tepatnya seseorang, yaitu siapa? Musafir tadi, musafir tadi ya. Nah dia lihat tuh musafirnya kayak kebingungan, aduh aku mau kemana? Kata rajanya, hai musafir, kamu mau kemana? Kok bingung? Terus musafirnya jawab, saya mau pergi cari teman saya rumahnya, tapi kok saya nggak ketemu-temu raja. Emang kamu nggak nanya? Kata rajanya. Udah raja, tapi rakyatmu tuh nunjukin jalan aja, nggak nanterin saya, jadi nggak tahu saya tersesat terus. Terus rajanya ngapain tau nggak? Rajanya bilang gini, ya udah nanti sama saya yang anterin kamu ke rumah sahabat kamu. Rajanya nganterin si musafir tadi. Ayo barengan sama saya, rumahnya di mana? Oh di sana, ayo bareng sama saya. Beberapa menit, beberapa jam dicari dan ketemu. Dan raja itu menemukan rumahnya bersama musafir tadi. Sampai ke rumah sahabat musafir tadi, musafirnya bilang, Raja terima kasih banget loh, kok raja mau nganterin saya? Kan raja itu penguasa, harusnya bisa dong juru orang. Kok raja sendiri sih yang mau antar saya jauh loh, beberapa kilometer. Kok mau? Raja yang jawab, saya raja, tapi saya juga mau melihat rakyat saya, warga semua nih, yang saya cintai juga merasakan kasih sayang dan sebagainya. Nah, dari sini kita kaitkan nih dengan ayat tadi. Raja tadi ialah Tuhan Yesus, dan musafir tadi siapa? Kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mau menolong kita. Kenapa sih Tuhan Yesus mau nolong kita? Karena mengasihi. Dia mau capek-capek, dia mau turun ke bumi sebagai seorang putra, nolong ini dari siapa nama ibunya kan enggak? Maria. Jadi kok mau Tuhan tuh repot-repot nolongin kita gitu, kok mau susah-susah, padahal kan tinggal aja tring gitu. Jadi kan, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mau turun membersamai kita, mau bareng-bareng kita jalan capek bareng sama kita. Nah, kita sebagai musafir tadi harus apa nih? Mengucap syukur, berterima kasih. Caranya gimana adik-adik? Rajin berdoa. Terus ini apa? Baca Alkitab. Terus ke gereja rajin nggak? Rajin. Nah tapi kan sekarang daring mas, berarti ikut rajin apa? Daring untuk sekolah minggu, kan ada videonya udah tiap hari minggu. Nah harus ikutin terus itu. Nah sekarang kayak ini nih, ikutin masnya baca cerita. Tadi ada nyanyi-nyanyi, ada doa, ada ikutin semua. Ya, dan harus percaya, yakin bahwa Tuhan pasti akan mengasihi kita, menolong kita seperti raja tadi yang mau nganterin si musafir sampai ketemu ke rumah sahabatnya. Padahal musafirnya tuh apa sih?
pakaiannya nggak rapi, pakaiannya itu ya lusuh gitu, nggak bagus. Kalau raja kan mewah, ada mahkotanya, ada jubahnya. Nah, dan dia mau menolong. Nah, dari sini mari kita belajar untuk menjadi musafir tadi yang mau meminta tolong kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita semua. Sepakat ya? Oke, nah sekian ceritanya. Sekarang Mas mau pimpin doa dulu untuk adik-adik semua. Kita siapkan, tangannya ada 2, mari kita lipat. Kita mau berdoa bersatu untuk bertemu dengan Tuhan melalui doa. Mari kita dalam doa. Bapa yang Maha Rahim, Maha Kasih, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami telah membaca firman-Mu, kiranya kami dapat mempercayai pertolongan-Mu yang luar biasa kepada kami. Seperti raja tadi dan musafir tadi, kami mempercayai bahwa Engkau Maha Penolong bagi kami. Tolong kami untuk percayakan semua karya besar-Mu dalam kehidupan kami. Tolong sertai kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baiklah, sekian nih firman-Nya, semoga diberkati selalu, dan next kita ketemu lagi. See you, shalom, Tuhan memberkati kita semua, dah. Halo adik-adik, tadi udah dengerin firman Tuhan kan yang dibawakan oleh Mas Rivo. Nah, tadi temanya apa? Aku yakin akan kasih-Nya. Jadi isinya apa adik-adik? Tuhan Yesus ingin kita itu saling mengasihi sesama kita. Nah, jadi adik-adik tahu nggak sih apa itu tuh kasih? Kasih itu adalah lemah lembut, panjang sabar, saling tolong menolong, dan tidak pernah marah. Nah, adik-adik, tugas dari Mbak Maria hari ini adalah adik-adik minta tolong orang tuanya untuk memvideokan kegiatan adik-adik yang bertema tentang kasih. Nah, apa itu contohnya? Contohnya adalah misal nih adik-adik lagi berdoa, boleh. Atau adik-adik lagi menolong orang tuanya sedang menyapu, boleh. Atau sedang mencuci piring juga boleh. Atau misalnya adik-adik menolong temannya yang sedang terjatuh bisa juga, atau memberi makanan kepada orang lain juga bisa. Nah, nanti kalau udah selesai adik-adik videoin, videonya tolong dikirimkan ya di WA Jemaat GKSBS. Adik-adik jangan lupa ya dipencet tombol like, komen, dan subscribe channel YouTube GKSBS kita supaya kegiatan kita semakin berkembang ke depannya. Oke adik-adik, see you. Wah, gimana adik-adik? Tadi udah dengar firman Tuhan kan? Yang tentang apa tadi? Aku yakin akan kasih-Nya. Betul sekali Mbak Tata. Jadi adik-adik di rumah harus yakin dan percaya akan kasih Tuhan Yesus. Kalau adik-adik di rumah mengasihi, yuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Aku Bahagia. Ayo bangkit berdiri. Bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia,
Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita udah mau selesai. Yuk kita tutup sekolah minggu kita dengan doa. Gimana? Ambil sikap doanya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih dan penyayang, terima kasih Bapa atas berkat-Mu sehingga kami semua masih dapat bersekolah minggu pada hari ini. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa tentang kasih, di mana kami harus selalu mengasihi sesama kami dan tidak boleh lupa akan kasih-Mu, karena Engkau yang selalu mengasihi kami dan menyertai kami kapanpun dan dimanapun kami berada. Ya Bapa, sekolah minggu kami telah usai. Terima kasih Bapa, berkatilah kami selalu, agar kami dapat selalu bersekolah minggu di sekolah minggu kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sekarang sudah selesai. Adik-adik jangan lupa jaga kesehatan ya, biar bisa bersekolah minggu lagi di minggu selanjutnya. Dan adik-adik jangan lupa ya untuk melihat tayangan video aktivitas adik-adik minggu kemarin. Kalau begitu, adik-adik sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Shalom. Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Kalian bisa dalam Yesus Al-Natal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Donata Karolin. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Amin. Bye. Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya akan membacakan ayat hafalan dari Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Terima kasih. Halo Mbak, Tirnel mau baca ayat hafalan dari Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar
ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Selamat hari Minggu semua. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menurunkan anaknya yang tunggal. Terima kasih. Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengkaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes pasal 3 ayat 16a. Karena begitu